Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan diberinya berbagai macam kenikmatan oleh Allah selama hidup di alam dunia ini dapat menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diselamatkan di sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini. Dan mudah-mudahan kalau kita selalu bersyukur, menikmati atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya, sehingga tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan marilah kita sama-sama untuk saling mendoakan di antara sesama kita yang mungkin ada saudara-saudara kita, ahli waris keturunan kita yang pada saat sekarang ini terjerumus ke jalan kemaksiatan yang melanggar dari aturan-aturan syariat ajaran agama Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, taufik dan hidayahnya untuk segera bertaubat dengan taubatan nasuha, kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan aktivitas kegiatan selama hidup dalam dunia ini untuk melaksanakan perintah ibadah. Salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada umat manusia untuk selalu taat melaksanakan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi, menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah agar kita diselamatkan. Dan mudah-mudahan dalam kesempatan pada saat sekarang ini yang alhamdulillah Allah masih memberikan nafas kepada kita, maka pergunakanlah dari kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita itu untuk dapat mengingatkan kepada saudara-saudara kita, khususnya kepada para pemimpin yang memimpin di negeri ini, agar kita mempunyai pemimpin yang jujur, yang amanah, mengikuti kepada kepemimpinan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur pemimpin yang jujur, yang amanah. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, kita mendengar bagaimana seruan pemimpin kita, presiden kita Bapak Prabowo, yang mana menganjurkan kepada para pembantu-pembantunya untuk dapat menghentikan dari segala macam perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak mendapatkan apa yang dikehendaki oleh seluruh
rakyat di negeri ini. Maka kita berkewajiban untuk mengingatkan kepada para pemimpin yang memimpin di negeri ini. Hentikanlah mafia-mafia tambang ilegal yang telah mengeruk harta kekayaan yang diperoleh dari hasil yang ada di dalam bumi. Para pengusaha-pengusaha tambang ilegal yang berada di negeri ini yang tidak tersentuh oleh para penegak hukum karena ada persekongkolan antara penguasa di daerah dan aparat penegak hukum sehingga lolos dari pengamatan yang dampaknya telah merugikan negara triliunan rupiah dan merusak lingkungan. Kita sebagai anak bangsa harus bangkit, menyuarakan kebenaran, kejujuran kepada para pengusaha di negeri ini. Presiden kita sudah memulai dengan lantang dalam pidatonya menyerukan kepada aparat penegak hukum dan para menteri-menterinya untuk memberantas oknum-oknum para penguasa penegak hukum yang nakal-nakal, tidak mau bekerja sesuai dengan arahan presiden supaya ditindak tegas. Karena kalau tidak demikian maka rusaklah negeri ini, digerogoti oleh maling-maling yang tidak bertanggung jawab, hanya mementingkan untuk memperkaya dirinya, keluarga, dan kelompok golongannya saja. Kita sebagai anak bangsa harus mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan umat manusia, karena setiap manusia merupakan khalifah yang diberi tugas oleh Allah di muka bumi ini untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan seluruh isi alam ini, termasuk yang berada di dalam bumi ini. Oleh karena itu sudah saatnya bagi generasi penerus bangsa di negeri ini untuk memikirkan pengelolaan kekayaan alam yang ada di bumi ini. Seperti emas, perak, timah, pasir, minyak mentah, besi, tembaga, aluminium, dan lain sebagainya. Jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang asing yang hasilnya dinikmati dibawa ke luar negeri. Sedangkan penduduk negeri kita ini banyak yang miskin, yang perlu uluran tangan dan bantuan dari pemerintah yang harus bertanggung jawab memikirkan kepada rakyat yang dipimpinnya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Indonesia, sahabat-sahabat Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan kekayaan alamnya. Seandainya para penjabat di negeri ini tidak rakus oleh harta dari mulai penjabat tingkat atas sampai dengan tingkat bawah, berpikir jernih, memikirkan kepentingan orang banyak, berlaku adil dan jujur, maka Indonesia ini insya Allah akan makmur sejahtera rakyatnya. Tetapi apa yang terjadi di masa-masa yang telah kita lalui, banyak para pemimpin dari mulai menteri, gubernur, bupati, wali kota, DPR, MPR, DPD, politisi, jaksa, hakim, oknum-oknum yang banyak terlibat korupsi. Dari mulai saat ini, tolong kepada seluruh anak bangsa yang cerdas-cerdas untuk berpikir memikirkan nasib bangsa ini. Mau dibawa kemana? Jangan sampai terus-menerus dibodoh-bodohin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dalam hidupnya dirasuki oleh nafsu serakah yang akan menjerumuskan ke dalam kehancuran. Perlu diingat, orang yang serakah, rakus akan harta yang diperolehnya dengan cara yang tidak halal, hidupnya tidak akan mendapatkan ketenangan. Kalaupun mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, hanyalah kesenangan dan kebahagiaan yang sesaat. Satu waktu akan mendapatkan kegelisahan dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dipikirkan oleh anak bangsa sebagai generasi penerus yang
akan menjalankan pergantian dari kepemimpinan sebelumnya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang akan datang menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi dari penduduk negeri ini yang berjumlah kurang lebih 280 juta jiwa. Harus ada calon-calon figur kepemimpinan yang amanah, jujur, dan dapat menegakkan keadilan yang seadil-adilnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Marilah kita sama-sama berpikir dan berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui tentang keadaan makhluk ciptaannya yang berada di muka bumi ini untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini, sehingga mendapatkan keberkahan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Saudara-saudara sahabat rahimakumullah, perlu diingat di hadapan kita itu ada kematian yang tidak tahu kapan dan di mana akan berakhir kehidupan kita. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-34 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin azal. Fa'idha ja'a azaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul adzim. Dan bagi setiap umat ada ajalnya, maka apabila telah datang ajal mereka, sesaat pun tak bisa dimundurkan dan tak bisa dimajukan. Dari ayat ini mudah-mudahan kepada para pemimpin yang memimpin di negeri ini, ingatlah akan kematian. Jangan sampai kita dirasuki oleh pengaruh iblis laknatullah, sehingga dari kepemimpinan yang diembannya pada saat sekarang ini hanya memikirkan untuk kepentingan, kebutuhan hidup keluarga, kelompok dan golongannya saja, sehingga mengeruk harta kekayaan dari kekayaan alam yang seharusnya untuk mensejahterakan kepada rakyat yang dipimpinnya. Mudah-mudahan dengan ayat ini dapat mengingatkan kepada para penguasa yang pada saat sekarang ini mendapatkan amanah menjadi pemimpin di negeri ini. Berlakulah jujur, amanah, adil, seadil-adilnya di dalam memegang amanah kepemimpinannya agar diselamatkan selama menjabat sebagai pemimpin di negeri ini. Tetapi kalau tidak demikian, satu saat banyak sekali oknum-oknum para penjabat yang sudah terlibat dalam korupsi sehingga dijebloskan ke dalam penjara. Ini merupakan peringatan dari Allah, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada para pemimpin yang sudah terlibat dalam korupsi sehingga menderita pada saat sekarang ini berada di penjara di dunia ini. Ini mengingatkan kepada para penjabat yang pada saat sekarang ini Anda masih diberikan kesempatan untuk memimpin di negeri ini. Jangan sampai meniru kepada para penjabat-penjabat sebelumnya yang sudah terlibat dalam korupsi, menguras harta kekayaan yang seharusnya harta kekayaan alam ini untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Ini merupakan PR bagi para pemimpin-pemimpin yang pada saat sekarang ini masih diberikan kesempatan menjabat. Jadilah pemimpin yang jujur, yang amanah, sehingga Allah memberikan keselamatan dan keberkahan bagi negeri ini. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua agar senantiasa mengingat adanya kematian dan adanya alam akhirat. Dengan demikian kita lebih banyak melakukan amal kebaikan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan agar terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia akan berhati-hati hidupnya, waspada dan senantiasa
menyiapkan bekal ketakwaan menuju alam akhirat yang hakiki. Hendaknya jangan sampai harta-harta kita, anak-anak kita dan kesibukan kita sampai melupakan kita dari mengingat kepada Allah. Karena bila demikian kehidupan kita akan merugi. Hendaknya kita belanjakan harta kita yang telah dikaruniakan kepada kita untuk kepentingan di jalan Allah sebelum datangnya kematian, sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat ke-9 sampai dengan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fataqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat ke-9 sampai dengan ke-11 yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan dari ketiga ayat di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat ke-9 sampai 11 ini menyediakan peringatan bagi semua umat manusia, khususnya para pemimpin yang memimpin di negeri ini. Jangan sampai kita itu lalai untuk mengingat kepada kekuasaan Allah, kebesaran Allah, bahwa seluruh isi alam ini diamanahkan oleh Allah kepada umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kesejahteraan makhluk ciptaannya, khususnya bagi para pemimpin yang mendapatkan amanah untuk memimpin di negeri ini. Mudah-mudahan kalau ini dijadikan pedoman dari Al-Quran surat Al-Munafikun ayat ke-9 sampai 11 ini dijadikan dasar untuk menatap ke depan untuk kelangsungan hidup kita di muka bumi ini, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, ahli waris keturunan kita, menjaga seluruh isi alam ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan menyelamatkan untuk kelangsungan hidup kita di dunia. Dan insya Allah tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah perlindungannya untuk keselamatan bagi diri kita, keselamatan bagi keluarga ahli waris keturunan kita, keselamatan bagi tetangga-tetangga kita, bagi sesama umat manusia, bagi para pemimpin yang memimpin di negeri ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'aman wa yukabiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalil wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kehadapan-Mu yang Maha Kuasa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersyukur atas keseluruhan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kami selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan diberinya berbagai macam kenikmatan kepada kami dapat menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak keturunan kami, ya Allah, menjadikan anak keturunan yang beriman dan bertakwa sebenarnya, takwa kepada Yang Maha Kuasa, yang soleh soleha, yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah ya Allah para pemimpin di negeri ini menjadikan pemimpin-pemimpin yang jujur, yang amanah, sehingga dapat memegang teguh kebenaran, dapat menegakkan keadilan seadil-adilnya, ya Allah, dalam mengemban amanah sebagai pemimpin yang jujur, sehingga negeri ini, ya Allah, menjadikan negeri yang aman, tentram, serta diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk rakyat yang dipimpinnya oleh pemimpin yang memimpin pada saat sekarang ini. Jika seandainya ada para pemimpin yang memimpin di negeri ini, ya Allah, di dalam hatinya, ya Allah, masih tersirat untuk menggasak kepada harta kekayaan yang diamanahkan untuk kesejahteraan umat manusia di negeri ini, kami memohon, ya Allah, sadarkanlah, ya Allah, untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam melakukan aktivitas kegiatan dalam kepemimpinannya, sehingga diberikan keselamatan. Jika seandainya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di dalam keluarga ahli waris keturunan kami, ya Allah, yang pada saat sekarang ini terjerumus ke dalam kemaksiatan, berilah petunjuk, taufik, dan hidayahnya, ya Allah, agar dapat segera kembali ke jalan yang benar untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Sehingga di lingkungan keluarga kami, ya Allah, mempunyai keluarga yang soleh-soleha, yang dapat menjalankan perintah-perintah-Mu yang wajib maupun yang sunnah. Sehingga ahli waris keturunan kami, ya Allah, menjadikan ahli waris keturunan harapan kami, ya Allah, tatkala kami kembali menghadap kepada Yang Maha Kuasa, mempunyai keturunan yang dapat meneruskan, ya Allah, perjuangan kami di dalam menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan di negeri ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kepada kami kemudahan-kemudahan di segala macam urusan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bekal beribadah, diberi rezeki dari rezeki yang halal yang mendatangkan keberkahan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kalau kami, ya Allah, diberikan rezeki dari rezeki yang halal, akan menyelamatkan kami di dunia dan menyelamatkan kami di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.